Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Masjid Al-Irsyad Surabaya dan seluruh para penuntut ilmu yang tersebar dari manapun Anda berada, maka kita mulai kajian ini dengan sebuah pertanyaan. Kenapa masalah fitnah itu menjadi sebuah masalah yang perlu untuk kita bicarakan pada konsep keimanan kita beribadah kepada Allah? Bukankah banyak tema-tema yang lain, Ustadz, yang mungkin lebih menenangkan dan mungkin tidak menimbulkan kesan menakutkan? Kalau bicara masalah fitnah itu kan terkadang menakutkan dan terkadang menimbulkan kesan menyeramkan gitu. Padahal ada materi tentang masalah bahagia, ada materi tentang masalah bayar utang, mungkin keluarga sakinah, ataupun materi-materi yang lainnya. Tapi bagaimanapun materi-materi itu juga penting pada pembahasan kita sebagai penuntut ilmu. Tapi materi masalah fitnah ini tidak bisa menjadi materi yang disepelekan. Bahkan ini merupakan salah satu materi yang menjadi rukun keimanan kita ketika kita hari ini hidup pada zaman fitnah. Karena tidak setiap orang menyadari bahwasanya mereka sekarang hidup pada zaman fitnah. Bahkan arti fitnah sekalipun pun tidak tahu. Padahal ketika kita hidup pada kehidupan hari ini, kita harus menyadari bahwasanya kita sadar atau tidak sadar, terima atau tidak terima, kita itu hidup pada sebuah zaman yang sudah dikategorikan oleh Rasulullah dengan kategori zaman fitnah. Dan ketika kita hidup pada zaman kategori zaman fitnah, tentunya harus ada spesialisasi amal yang harus kita lakukan, ada sebuah referensi penting yang harus kita ketahui, dan bagaimana kita harus bersikap. Dan ketika kita menghadapi seluruh problem yang ada, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dan ini termasuk masalah yang cukup penting, yang sekali lagi ini menjadi rukun dalam kehidupan iman kita ketika kita hari ini hidup pada zaman fitnah. Makanya Rasulullah SAW, karena rasa khawatirnya beliau kepada zaman fitnah, maka sampai kita menjumpai setingkat Rasulullah SAW pun senantiasa berdoa semoga beliau terhindar dari segala macam fitnah. Makanya ada sebuah doa dalam riwayat Muslim ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk beliau sendiri dan kepada kita, di mana doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri dari seluruh macam fitnah. Nabi menyebut kata fitnah pada doa ini dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak dan banyak. Ya Allah, aku meminta perlindungan dari seluruh macam fitnah, ma dhahara minha, yang nampak, wa ma batan, ataupun yang tidak nampak. Kalaulah Rasulullah saja ternyata beliau pun berlindung diri dari fitnah, itu sudah cukup menjadi sebuah pembuktian kepada kita bahwasanya rasa khawatir Nabi kepada fitnah itu besar. Padahal beliau adalah orang yang telah terjamin kedudukan dan posisinya di surga. Dan kita tentunya paham bagaimana penjagaan Allah dan bagaimana malaikat Jibril senantiasa mendampingi Nabi Muhammad SAW. Itu pun tidak bisa menghilangkan rasa khawatir Nabi kepada fitnah. Di situ kita juga mengetahui, memiliki rasa khawatir dan kecemasan ketika kita menyadari bahwasanya kita pada zaman fitnah itu bukan satu kondisi yang negatif, tapi memiliki rasa khawatir dan kecemasan ketika kita hidup pada zaman fitnah, lalu kita merasa apakah kita bisa selamat dari fitnah ataukah tidak. Itu merupakan sebuah perkara yang sifatnya berpahala, karena tidak semua kecemasan itu negatif, tidak semua kegelisahan itu negatif, tetapi ada kegelisahan, ada kecemasan yang sifatnya itu positif, bahkan berpahala, yaitu adalah bagaimana kegelisahan kita ketika kita merasa hidup pada zaman fitnah, lalu kita tahu bagaimana fitnah itu sebagaimana gelombang di atas gelombang yang memasuki setiap rumah kaum muslimin, dan tidak ada satupun rumah kaum muslimin yang selamat dari gelombang fitnah, kecuali ketika kita mengetahui itu, maka itulah yang menjadikan kita gelisah, dan kegelisahan itu
akan mendorong kita untuk melakukan satu hal positif dengan mencari ilmu, mencari petunjuk, mencari obat dari berbagai macam fitnah supaya kita tidak terseret kepada fitnah. Karena tidaklah seseorang terseret kepada fitnah, terperosok kepada lubang fitnah, sampai akhirnya mereka begitu jauh dengan terpaan fitnah itu, maka tidaklah itu rusak kehidupan di dunia, dan sesungguhnya yang dikhawatirkan rusaklah keselamatan ia pada kehidupan di akhirat. Karena apa? Karena fitnah itu bisa menjauhkan kita dari rahmatnya Allah, dan fitnah itu bisa menjauhkan kita dari sebuah petunjuk tanpa kita sadar. Maka inilah yang menjadikan kita semakin mengerti bahwasanya iman itu tidak selalu bagaimana kita mempelajari tentang sesuatu yang sifatnya menyenangkan, tapi terkadang iman itu mengkondisikan kita untuk mempelajari sesuatu yang sifatnya terkadang menakutkan, tapi mau tidak mau kita harus tahu. Dan di antara perkara yang tidak mau harus kita ketahui adalah persoalan tentang fitnah. Kita juga bisa melihat bagaimana kita menjumpai seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling paham tentang sunnah. Tidak ada orang yang paling paham tentang sunnah kecuali yang pertama kali adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang paling mengerti tentang sunnah adalah Umar. Tapi sekelas dan setingkat keilmuan dan keimanan Umar bin Khattab saja pun ketakutan kalau sudah bicara tentang masalah fitnah. Makanya beliau khawatir sekali kalau fitnah itu bisa mengenai kepada beliau, dan beliau khawatir kalau beliau menjumpai fitnah, beliau akan terseret kepada fitnah tanpa beliau sadari, dan beliau meminta kepada Allah perlindungan dari fitnah yang pasti muncul dalam kehidupan umatnya Rasulullah SAW. Makanya Umar bin Khattab pernah mengumpulkan beberapa sahabat yang banyak hafal hadis. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat yang mereka itu latar belakangnya banyak hafal hadis dari Nabi SAW. Lalu Umar melemparkan sebuah pertanyaan, ayyukum yahfad hadis Rasulullah fil fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal tentang hadis yang disampaikan Nabi tentang masalah fitnah? Maka pada saat itu yang menjawab adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau seorang sahabat yang terkenal banyak sekali mengetahui tentang hadis-hadis akhir zaman. Maka pada saat itu Hudzaifah ibnul Yaman lalu menjawab pertanyaan dari Umar bin Khattab. Fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis salati was sadaqati wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sesungguhnya setiap orang nanti mendapatkan fitnah di dalam hartanya, di dalam keluarganya. Dan fitnah itu ditebus dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu pada saat Hudzaifah ibnul Yaman berkata dengan jawaban itu, Umar bin Khattab lalu mengatakan, laisa hadil fitnah allati uriduha. Bukan ini maksud saya fitnah yang saya tanyakan, wahai Hudzaifah ibnul Yaman. Tapi yang aku tanyakan adalah fitnah allati tamuju kama yamujul bahr. Tetapi fitnah yang aku tanyakan kepada engkau adalah fitnah besar yang bisa menimpa kepada banyak orang, dan banyak orang terseret dengan fitnah. Dan fitnah itu bagaikan gelombang di atas gelombang yang menyapu setiap rumah. Maka ketika Umar bin Khattab mengkhususkan pertanyaannya tentang masalah fitnah besar di akhir zaman, pada saat itu Hudzaifah ibnul Yaman lalu berkata kepada Umar bin Khattab, la ba'sa alaika ya Umar. Tidak apa-apa wahai Umar. Khusus bahwasanya kalau masalah fitnah besar yang kamu tanyakan, kamu insya Allah tidak akan terkena fitnah itu. Karena antara dirimu dengan fitnah yang kamu tanyakan itu ada pintu. Dan pintu itulah yang membatasi antara dirimu dengan fitnah besar yang kamu tanyakan. Nah, tentunya di sini dialog ini memberikan pelajaran bahwasanya setingkat keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sangat ketakutan dengan fitnah. Sampai beliau pun mengumpulkan para sahabat untuk menyampaikan sebuah fitnah besar yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Dan sampai akhirnya ketakutan Umar bin Khattab tentang masalah fitnah, itulah yang menjadikan Umar senantiasa berdoa
dan meminta kepada Allah supaya beliau diwafatkan sebelum fitnah itu datang. Makanya doanya Umar bin Khattab yang dilazimi oleh beliau sampai akhirnya beliau diwafatkan, salah satu doa yang dilazimi oleh Umar bin Khattab adalah Allahumma inni as'aluka filal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa idza arata adarta fin nasi fitnatan faqbitni ilaika ghaira maftunin. Makanya ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh Umar bin Khattab setiap waktu sampai akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah. Doanya itu adalah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kekuatan berbuat baik, kekuatan meninggalkan kemaksiatan, dan mencintai orang miskin. Kalau engkau memang tetapkan fitnah yang akan menimpa kepada seluruh kaum muslimin, maka tolong ya Allah, wafatkan aku sebelum fitnah itu turun. Makanya pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar belum nampak fitnah, karena keimanan Abu Bakar dan Umar yang menahan fitnah itu di pintu-pintu langit. Tapi setelah Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi yang menyamar masuk ke negeri Madinah dan akhirnya membunuh Umar bin Khattab, maka semenjak saat itulah fitnah itu terbuka dan menimpa kepada sebagian para sahabat yang hidup. Makanya ada kekacauan sampai terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan, sampai terjadinya pembunuhan oleh terjadinya pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi oleh Abdurrahman al-Muljam. Itu menunjukkan bahwasanya fitnah itu terjadi tepat setelah Umar bin Khattab meninggal dunia. Dan itu menunjukkan kalaulah setingkat dan sekali berUmar bin Khattab saja ketakutan pada fitnah, mengumpulkan kolektif bagaimana hadis tentang masalah fitnah dan rasa khawatir itu muncul pada hatinya Umar bin Khattab ketika mendengar kata fitnah yang disabdakan oleh Rasulullah, maka itu sudah cukup menjadi sebuah petunjuk untuk kita bahwasanya ketenangan, bahwasanya kegelisahan memikirkan fitnah itu merupakan bagian dari sebuah ilmu. Ini pula yang menjadikan kita mengetahui betul sampai para malaikat, sampai malaikat Jibril pun juga memberikan pemberitahuan kepada umatnya Rasulullah tentang masalah fitnah. Makanya kita menjumpai bagaimana Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad bertanya tentang mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Jibril pernah datang kepada Rasulullah lalu bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Lalu beliau bertanya tentang tanda-tanda kiamat yang nanti akan terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya setingkat malaikat Jibril pun memberikan perhatian ketika berbicara tentang masalah fitnah dan menyampaikan masalah fitnah setelah menanyakan tentang masalah iman dan masalah ihsan untuk memberi kepada kita tambahan demi tambahan penjelasan. Fitnah itu merupakan hal yang memang kita menjumpai bagaimana para malaikat sampai Umar bin Khattab, hatta Rasulullah sendiri pun khawatir terhadap masalah fitnah, karena fitnah itu terkadang datang tak dijemput, pulang tak diantar, dan menyeret manusia tertinggal dari rahmatnya Allah begitu jauh disebabkan ketika mereka sudah tersengat dengan fitnah. Makanya sengatan fitnah itu lebih parah daripada sengatan ular kobra. Na'udzubillahi min dzalik. Sengatan fitnah itu lebih berbahaya daripada terkaman binatang buas. Kalau orang itu sudah terkena fitnah, dia tidak akan pernah menyadari kalau dirinya terkena fitnah. Sehingga apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan, maka dia memandangnya sebagai sebuah perbuatan yang baik, tapi tanpa dia sadar dia telah keluar jauh dari kebenaran dan jalan yang diridhai oleh Allah ketika dia telah tersengat dengan api fitnah yang ada di kehidupannya. Dan inilah yang kita khawatir. Banyak orang hari ini menyadari tentang pentingnya ibadah sholat tahajud. Banyak orang hari ini menyadari tentang pentingnya kita mengamalkan dan memberikan sedekah terbaik kita. Tapi sedikit di antara kita yang betul-betul memahami tentang masalah fitnah dan belajar tentang masalah fitnah. Di sisi yang lainnya, kita pernah menjumpai bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat Amru bin Akhtab itu
Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sholat subuh, lalu mengimami para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Setelah beliau melaksanakan sholat subuh, maka beliau langsung berdiri di atas mimbar dan beliau menyampaikan materi-materi dan rumpun-rumpun berbagai macam kejadian tentang masalah fitnah-fitnah yang akan terjadi pada umatnya sampai nanti menjelang hari kiamat. Beliau menyampaikan dari habis subuh lalu sampai duhur, sama sekali beliau tidak berhenti. Ini merupakan khutbah terpanjang yang pernah dilakukan oleh Nabi, dan ini termasuk salah satu hadis terpanjang di mana tidak ada yang hafal hadis ini kecuali sedikit sekali para sahabat yang betul-betul kuat hafalannya. Rasulullah menyampaikan itu dari habis subuh sampai duhur. Para sahabat beranggapan nanti setelah sholat duhur selesai. Tapi ternyata Rasulullah ketika habis melaksanakan sholat duhur, Rasulullah berdiri kembali di atas mimbar. Lalu Rasulullah menyampaikan kembali rumpun-rumpun fitnah, kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa-masa fitnah yang akan menimpa kepada umatnya. Dan itu disampaikan Rasulullah sampai asar. Para sahabat menyangka, oh asar selesai. Ternyata Nabi masih melanjutkan kembali, menerangkan rumpun, peristiwa demi peristiwa yang terjadi sampai maghrib, barulah selesai. Jadi inilah khutbah terpanjang yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi dari habis subuh sampai maghrib. Berarti sepanjang waktu kita berpuasa. Dan itu disampaikan Nabi tanpa putus, menceritakan mata rantai demi mata rantai yang ada pada setiap peristiwa ketika terjadinya sebuah fitnah yang akan menimpa kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh Rasulullah dengan detail. Dan sampai kita mendapati dalam riwayat Amr bin Akhtab bahwasanya tidak ada yang hafal, sampai beliau mengatakan fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun fa alamna ahfaduna. Sampai Amr bin Akhtab itu bercerita tidak ada yang hafal hadis itu sepanjang itu yang disampaikan Nabi dari habis subuh sampai maghrib kecuali yang betul-betul kuat hafalannya. Dan termasuk diantara yang kuat hafalannya itu adalah sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu pada hadis itu seakan-akan Rasulullah itu menyampaikan general stadium untuk menyampaikan tentang perkara-perkara penting yang harus diketahui oleh umatnya supaya umatnya tidak sampai terperosok pada fitnah. Ya, karena kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu ditunjukkan dengan petunjuk. Karena terperosoknya manusia kepada sebuah kebatilan itu disebabkan kalau dia tidak mau mempelajari petunjuk. Bukan karena Nabi tidak menyampaikan obatnya, bukan karena Nabi tidak menjelaskannya, tapi Nabi sudah menjelaskan detail kepada seluruh manusia. Maka disampaikan detail sebagai tanda kasih sayang Nabi kepada umatnya. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya persoalan fitnah ini betul-betul persoalan yang mendapatkan perhatian serius dari baginda Nabi. Mendapatkan perhatian serius dari Malaikat Jibril, mendapatkan perhatian serius dari Rasulullah, sampai inilah khutbah terpanjang yang beliau pernah sampaikan semasa hidupnya. Bukan hanya itu pula, tadi kita juga mendapati setingkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sangat memberikan perhatian kepada masalah fitnah, sehingga beliau saking khawatirnya ketika beliau khawatir akan terseret dengan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, sampai beliau berdoa semoga beliau diwafatkan sebelum fitnah itu menerpa pada kehidupan mayoritas kaum muslimin. Inilah yang menjadikan kita semakin memahami betul bahwasanya persoalan fitnah ini merupakan persoalan yang betul-betul tidak boleh kita skip, tidak boleh untuk kita tidak ketahui, karena ini merupakan perkara yang betul-betul akan membawa sebuah kerusakan pada kehidupan manusia. Dan kerusakan yang kita bicarakan bukan kerusakan ketika kita rugi dalam bisnis kita, bukan. Kerusakan ini adalah kerusakan dalam kehidupan kelak di akhirat. Makanya akhirnya ini sekali lagi harus memberikan kepada kita sebuah kesadaran. Ayo, kita ini harus paham tentang fitnah. Kita ini harus membaca kembali riwayat yang disampaikan oleh Nabi dan disabdakan oleh Nabi tentang masalah fitnah.
Karena kita harus paham, kita sekarang berada pada masa-masa fitnah. Bahkan kalau boleh saya agak singkatkan, kita sekarang berada pada 3 masa fitnah yang sudah hampir selesai, dan 3 masa fitnah ini merupakan prakondisi sebelum munculnya fitnah yang paling besar, yaitu fitnahnya Dajjal. Makanya Abdullah bin Umar juga menyampaikan dalam satu riwayat, satu waktu kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah. Beliau memberikan peringatan tentang fitnah di akhir zaman yang sudah mulai muncul. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar. Jadi sekali lagi, hal-hal ini ingin saya sampaikan supaya sekali lagi kita memahami betul bahwasanya keimanan itu tidak selalu membicarakan sesuatu yang sifatnya tentang hati. Tapi termasuk di antara cakupan keimanan itu adalah bagaimana kita harus mengetahui tentang persoalan fitnah-fitnah kerusakan yang ada menerpa pada kehidupan umatnya Rasulullah SAW, dan ketika kita tidak mempelajarinya, kita khawatir kita akan menjadi korban-korban berikutnya pada fitnah yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Nabi dan bagaimana obatnya di dalam menghadapi masa-masa fitnah itu. Makanya disinilah kita mendapati bahwasanya setelah alasan itu yang menjadikan kita memilih materi ini untuk menjadi pembahasan kita, ada tambahan-tambahan lagi. Kenapa materi This is the End ini perlu kita pelajari di bulan Ramadan juga? Yaitu karena di sisi yang lainnya adalah kita juga mendapati apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu mengatakan, innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami walam ya'rif al jahiliyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berkata, bagaimana orang itu kalau dia memiliki keislaman akan terurai keislamannya kalau dia hidup dengan ilmu, tapi dia tidak mengetahui persoalan jahiliyah, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan fitnah. Jadi kalau kita di dalam komitmen kita ketika kita ingin menjaga iman, kan kita semuanya sepakat iman itu menjadi sesuatu yang paling berharga untuk kita. Karena iman ini visa kita nanti dalam kehidupan di akhirat. Satu-satunya visa yang diterima dalam kehidupan di akhirat adalah visa iman. Dan kita semuanya sepakat. Maka ketika kita sepakat bahwasanya sesuatu yang paling berharga pada kehidupan manusia itu imannya, maka Umar bin Khattab menyampaikan sebuah perenungan, refleksi. Ketika beliau berkata, keimanan seseorang akan terurai seutas demi seutas kalau dia hidup di dalam Islam, tetapi dia tidak mengetahui berbagai macam perkara kerusakan dan berbagai macam perkara jahiliyah. Jadi akhirnya, bagaimana kita akan selamat iman kita? Gimana sehat iman kita kalau kita tidak mengetahui perkara apa yang bisa memicu rusaknya dan sakitnya keimanan kita? Analoginya sederhana, Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak ingin sehat, itu kan bukan hanya kita belajar pola hidup sehat itu kayak apa. Contohnya pola hidup sehat, hindari makanan, hindari stres, istirahat yang cukup. Itu pola hidup sehat. Tapi ketika kita ingin hidup sehat, acuan kita bukan hanya pola hidup sehat, tapi pemicu apa penyakit harus kita ketahui. Contohnya jangan stres, jangan depresi, jangan terlalu ketakutan. Karena depresi dan frustasi bisa mempengaruhi aliran darah kita dan mempengaruhi kondisi organ tubuh dalam kita ketika kita dalam kondisi tertekan, stres, dan frustasi. Itu namanya pemicu penyakit. Orang yang ingin hidup sehat tidak hanya harus paham tentang pola hidup sehat, tapi dia harus paham pemicu penyakit itu apa. Kalau dia menjalani pola hidup sehat, tapi ternyata dia tidak mau belajar tentang apa saja pemicu penyakit yang bisa menimbulkan penyakit serius dalam dirinya, ya tentunya bisa jadi usahanya ini untuk menjalani pola hidup sehat terlalu tidak efektif. Ya, jadi akhirnya tidak terlalu efektif. Karena apa? Pola hidup sehat yang dia jalani diiringi dengan berbagai macam pemicu penyakit yang dia tetap lakukan ketika dia menjalani kehidupan. Gimana kamu olahraga setiap waktu tapi kamu biarkan dirimu stres? Bagaimana kamu
biarkan dirimu makan sehat, tapi kamu biarkan dirimu depresi. Itu kayak gali lubang, tutup lubang. Ini analogi. Iman pun sama. Iman itu bukan hanya ketika kita menjaga iman, tapi bagaimana kita menjaga. Apa sih perkara yang bisa menjadikan keimanan kita menjadi sakit, keimanan kita menjadi mati, keimanan kita menjadi tidak berharga? Maka sesungguhnya tidak ada jawaban dalam perkara itu kecuali satu. Apa itu jawabannya? Jawabannya adalah bagaimana kita salah satunya mengetahui tentang masalah fitnah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mendapati ada sebuah syair yang bagus. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana kamu akan menjaga fitnah kalau kamu tidak pernah belajar fitnah? Ya, padahal Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, alimtus syarra la li syarri walakin litawaqih. Aku ini mempelajari tentang keburukan, aku mempelajari tentang fitnah supaya aku mampu menghindari fitnah itu dan keburukan itu. Makanya Hudzaifah ibnul Yaman ya, itu memiliki spesialisasi. Ketika para sahabat banyak bertanya tentang amalan baik, Hudzaifah ibnul Yaman itu kalau bertanya kepada baginda Nabi, tidak bertanya tentang amalan yang baik, tapi dia bertanya tentang pintu-pintu kerusakan. Beliau bertanya tentang pintu-pintu fitnah. Karena sahabatu yas'alunan nabi anil khair, wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatan ayudrikani. Makanya Hudzaifah memberikan testimoni. Para sahabat itu kalau tanya sama Nabi, mereka tanya tentang pokok-pokok kebaikan. Kalau saya enggak, saya kalau tanya sama Nabi itu tentang pokok-pokok kerusakan, pokok-pokok kebatilan itu apa? Makhafatan ayudrikani, karena saya khawatir kalau saya tidak mengetahui perkara kerusakan itu, yang itu akan menjadikan saya akan terkena dengan fitnah itu. Dan kita tidak pernah tahu bahwasanya ketika tidak mempelajari fitnah itu kita bisa menjadi korban berikutnya. Saya ambilkan sebuah contoh. Kita tentunya mengetahui siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ini contoh kecil dari masalah fitnah. Bagaimana kita menjumpai pembunuh Ali bin Abi Thalib itu bernama Abdurrahman bin Muljam. Nah, Naufal, kalau Nauman masih nangis, bawa pulang aja. Kita tentunya mengetahui bahwasanya pembunuh Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang secara zahir dia muslim. Namanya adalah Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini seseorang yang asalnya dikenal sebagai orang yang solih. Abdurrahman bin Muljam ini orang solih. Ya. Bahkan beliau pernah mendapatkan rekomendasi dari Umar bin Khattab, seorang khalifah pada saatnya sebelum Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Abdurrahman bin Muljam ini orang yang berhak untuk mengajarkan Al-Quran. Disebut sebagai mukri. Mukri itu orang yang mendapatkan ijazah untuk bisa mengajarkan Quran kepada orang lain. Tapi dalam kelanjutan hidupnya Abdurrahman bin Muljam itu akhirnya beliau bersentuhan dengan salah satu pokok pemikiran fitnah, yaitu beliau terkena pemikiran Khawarij yang begitu mudah mengkafirkan dan menghalalkan darah sebagian kaum muslimin dengan begitu mudah. Ini termasuk salah satu fitnah. Maka akhirnya Abdurrahman bin Muljam ketika bersentuhan dengan pemikiran itu, sampai akhirnya beliau memiliki pemikiran itu. Dan beliau termasuk salah satu di antara orang yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari, mengkafirkan Amr bin As. Karena 4 orang ini ditengarai oleh kelompoknya Abdurrahman bin Muljam sebagai orang yang telah keluar dari hukum Allah. Maka akhirnya Abdurrahman bin Muljam itu Abdurrahman bin Muljam itulah yang merencanakan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan dia mengeksekusi perbuatan itu. Yang sangat kita perhatikan adalah ketika Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib, dia tidak pernah menyesal ketika membunuh Ali. Padahal Ali bin Abi Thalib orang yang dicintai oleh Allah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Orang yang dikatakan semacam itu oleh Nabi SAW.
orang yang menjadi menantu kesayangan Rasulullah, orang yang menjadi istri, menjadi suami dari seorang wanita penduduk surga, Fatimah. Dan orang yang menjadi bapak dari dua anak yang menjadi anak-anak muda di surga, yaitu Hasan dan Husain. Tapi itulah fitnah. Jadi fitnah itu merambahnya itu sebagaimana udara yang sudah terkontaminasi dengan racun, orang menghirupnya tidak merasa kalau udara yang dia hirup itu racun. Tahu-tahu tergelepar, tahu-tahu terkapar, tahu-tahu jatuh, tahu-tahu meninggal dunia ketika dia menghirup udara itu. Padahal secara penampakan udaranya ya biasa aja. Nah, itulah fitnah. Fitnah itu terkadang lebih lembut daripada sutra, lebih tidak terlihat daripada udara, tapi efeknya itu merusak. Makanya akhirnya kita tadi mendapati bahwasanya seorang Hudzaifah ibnul Yaman pun beliau menyadari masalah fitnah itu bukan masalah kecil. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya Hudzaifah ibnul Yaman itu selalu bertanya tentang masalah fitnah. Rentetan-rentetan yang tadi saya sampaikan dari masalah hadis Malaikat Jibril, dari masalah Rasulullah ketika menyampaikan khutbah panjang selama 1 hari, bagaimana perhatian Hudzaifah ibnul Yaman, bagaimana kekhawatiran Umar bin Khattab, itu semuanya itu menjadi sebuah mukadimah kita. Kenapa sih kita harus mempelajari fitnah? Dalam deretan panjang keilmuan yang digelar bersama dengan Masjid Al-Irsyad Surabaya. Kenapa saya memilih pembahasan tentang masalah fitnah? Supaya kita sadar bahwasanya kita kalau tidak belajar tentang fitnah, maka bisa jadi kita akan menjadi korban berikutnya dari fitnah itu. Dan tersengatnya manusia dari fitnah itu lebih parah daripada perkara apapun yang pernah menyengat manusia dan membunuh manusia. Lebih parah daripada sengatan kobra, lebih parah daripada sengatan binatang berbisa. Semuanya untuk memberi kepada kita sebuah perhatian. Jangan dianggap remeh masalah fitnah. Ya. Setiap kita adalah orang tua. Dan kita berkewajiban nanti nyampaikan kepada anak kita. Karena kita diperintahkan untuk menjaga anak keturunan kita dari api neraka. Dan salah satu penyebab terbesar masuknya manusia ke dalam neraka itu ya terkena fitnah. Ya, terkena fitnah itu. Sehingga akhirnya perhatian kita, jadi akhirnya kita paham why-nya apa, latar belakangnya apa ketika kita harus belajar tentang masalah fitnah. Dimana sekali lagi ini bukan pembahasan yang menyenangkan. Ini merupakan pembahasan yang kita akan selalu kaget gitu. Bahwasanya ini pembahasan yang betul-betul dijelaskan secara gamblang oleh Nabi, disampaikan secara detail oleh Rasulullah SAW, supaya betul-betul kita sekali lagi memiliki sebuah perhatian besar kepada masalah fitnah. Orang yang belajar saja tentang fitnah belum tentu selamat dari fitnah. Apalagi ketika kita tidak mempelajarinya, tidak mengetahuinya, tidak berusaha untuk masuk dan mempelajari tentang latar belakang fitnah, yang itu merupakan perkara besar, yang mau tidak mau, kalau ingin terjaga keimanan kita, karena ini merupakan barang paling berharga dalam kehidupan iman kita ini, dan sesuatu visa nanti dalam kehidupan di akhirat itu adalah masalah iman kita, maka inilah yang menjadikan kita kenapa kita belajar tentang masalah fitnah. Setelah kita mengetahui alasan apa kenapa kita harus belajar tentang masalah fitnah, mari kita buka ya. Apa sih namanya fitnah itu, Ustadz? Ini kan menjadi pembahasan kita. Dari tadi Ustadz menyampaikan kata fitnah gitu. Karena mungkin sebagian dari kita ada yang menganggap fitnah itu menuduh saudaranya dengan tuduhan yang tidak ada buktinya. Itu betul. Itu dalam versi definisi bahasa Indonesia. Fitnah itu menuduh seseorang tanpa bukti, itu jatuhnya fitnah. Tapi fitnah yang tadi saya sebutkan dari awal sampai kita membahas tentang bagaimana para sahabat memiliki perhatian tentang fitnah, itu bukan definisi bahasa Indonesia, tapi memiliki sebuah makna dan cakupan yang tentunya harus kita mengerti, harus kita pahami. Apa itu masalah fitnah? Supaya betul-betul kita memahami dan mengerti. Maka sesungguhnya kita mendapati, kalau bagi yang punya bukunya silahkan dibuka.
Di sini kita akan menjumpai bahwasanya sekitar ada 10 makna dalam fitnah itu, yang mana kita akan mempelajarinya secara selintas ya. Setidaknya kita paham saja fitnah itu apa. Maka secara bahasa kata fitnah itu adalah sesuatu yang penggunaannya itu dalam perkara yang tidak disukai, yaitu seperti fitnah itu maknanya dosa, maknanya kekafiran, pembakaran, penghilangan ataupun memalingkan kita dari sesuatu. Ibnu Arabi menerjemahkan fitnah itu setidaknya adalah cobaan. Fitnah itu merupakan berbagai macam hal yang menjadi cobaan bagi kehidupan kaum muslimin. Maka itu definisi secara bahasa. Sekarang kata fitnah, jadi kalau disebut kata fitnah, kalau kita mendengar ada seorang mimbar, ada seorang khatib naik ke mimbar lalu mengatakan zaman fitnah, lalu kita menjumpai ada ustadz, ada guru yang kita cintai dan kita hormati menyampaikan hati-hati ini zaman fitnah. Sekarang arti fitnah itu apa? Setidaknya ada 10 arti fitnah itu yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, fitnah itu artinya adalah cobaan dan ujian. Artinya orang kalau sudah hidup pada zaman fitnah, ketika telah dikatakan telah datang masa fitnah, itu artinya cobaan dan ujian kita ketika kita menjalani ketakwaan dan ketaatan itu beratnya luar biasa. Makanya kan orang yang mereka menjaga keimanan pada zaman fitnah, menjalankan sunnah, cobaannya berat. Makanya itu disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia mengatakan dirinya beriman lalu dia tidak diuji? Tidak. Berarti di situ kita jelas gamblang kita mendapatkan bahwasanya definisi kata fitnah itu artinya cobaan dan ujian. Jadi kalau orang pada hidup pada zaman fitnah, berlaku taat itu beratnya luar biasa. Sudah sering kan kita dengar ada orang di sebuah departemen, instansi jujur, dia yang dimusuhi. Ada anak kita di sekolahan, ketika anak kita mencoba menasihati teman-temannya supaya tidak terperosok kepada satu perkara yang melalaikan, dia akan dibully habis-habisan. Itu merupakan konsekuensi ketika seseorang hidup pada zaman fitnah. Cobaannya berat. Ya, cobaannya berat. Orang yang tidak pacaran, cobaannya berat dibandingkan mereka yang pacaran. Orang yang tidak mengambil riba, cobaannya lebih berat daripada mereka yang menikmati riba. Ya. Maka sesungguhnya arti pertama dari kata fitnah itu cobaan. Cobaan dan ujian yang kita hadapi untuk menjalankan ketaatan itu luar biasa, tidak gampang. Banyak musuhnya, banyak orang yang mengingkari, dan banyak orang yang mencoba untuk banyak orang yang antipati kepada apa yang ada pada jalan keimanan. Yang kedua, bahwasanya arti fitnah itu memalingkan kita dari jalan kebenaran dan menolak. Artinya, kata Imam Qurtubi, banyak orang yang akan menghalangi kamu, ada banyak orang yang akan menolak kamu ketika kamu mengikuti jalan Allah dan jalan Rasul. Jadi artinya banyak yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan dan melakukan kebenaran. Ada banyak orang yang menolak kita, menghalangi kita untuk melakukan ketaatan dengan berbagai macam cara, supaya manusia tidak melakukan ketaatan dan menghasung manusia dari jalan Allah. Maka itu termasuk di antara fitnah. Kita lihat hari ini kan, bagaimana kita menjumpai berapa banyak orang yang terkadang melakukan berbagai macam cara hanya untuk supaya manusia tidak melakukan ketaatan. Berbagai macam film, berbagai macam narasi, berbagai macam mindset dilakukan hanya untuk menghalau manusia dari jalan kebenaran Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sesungguhnya arti fitnah itu adalah siksa. Artinya bahwasanya summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu. Sesungguhnya Rabbmu, pelindungmu bagi mereka yang hijrah setelah mereka mendapatkan siksaan. Artinya banyak orang itu ketika mereka pada zaman fitnah itu merasakan ujiannya itu berat, fitnahnya itu berat dengan siksaan demi siksaan yang mereka peroleh. Makanya kita melihat apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina. Kita mendapati saudara-saudara kita di berbagai macam belah, di berbagai macam wilayah
belahan dunia yang kita jumpai. Bagaimana saudara kita di Kashmir, saudara kita di Uighur, saudara kita di Syam, gimana mereka mendapatkan siksaan ketika mereka menjalankan ketaatan mereka kepada Allah. Makanya arti yang ketiga, kamu akan mendapatkan banyak cobaan, itu yang pertama. Banyak orang yang menghalangi kamu dan menghasung kamu dari jalan Allah. Yang ketiga, disebutnya zaman fitnah itu apa? Yaitu adalah ketika setiap orang yang beriman mendapatkan fase yang paling mengerikan ketika mereka mendapatkan siksaan atas keimanan mereka. Lalu yang keempat, disebut dengan zaman fitnah itu adalah dominan kesyirikan dan kekufuran itu di mana-mana. Dan orang itu sudah memaklumi kesyirikan dalam segala macam rumpunnya dan segala macam turunannya. Sehingga akhirnya kesyirikan itu menjadi sesuatu yang sudah diterima, mau tidak mau, bagi mereka yang sudah tidak tahu arti kesyirikan itu apa. Setiap orang bicara tentang masalah klenik, khurafat. Semua orang bicara tentang persoalan-persoalan yang sifatnya bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka ketika sudah dominan kesyirikan di banyak tempat, itu termasuk di antara definisi kata fitnah. Yang kelima, yaitu adalah banyaknya orang munafik. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Hadid ayat ke-14, "Sunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum." Dan orang-orang munafik itu memanggil orang-orang yang beriman sembari mereka itu berkata, dulunya kan kita bersama. Ini perkataan orang munafik nanti di akhirat. Dulunya kita bersama. Lalu orang beriman mengatakan benar, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri. Imam Baghawi mengatakan bahwasanya arti fitnah itu apa? Kemunafikan. Sehingga termasuk salah satu konsekuensi ketika kita hidup pada zaman fitnah, kita akan menjumpai banyak orang-orang yang mereka tidak sadar ataupun sadar mereka itu munafik. Zahirnya muslim, tetapi mereka membenci apa yang Allah turunkan. Zahirnya muslim, tapi mereka membenci kepada Rasulullah SAW. Zahirnya muslim, tapi mereka membenci apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk kategori orang munafik. Zahirnya muslim, tapi tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di masjid. Zahirnya muslim, tapi tidak pernah kelihatan pada waktu sholat subuh di masjid. Ini termasuk salah satu ciri khas karakteristik kemunafikan. Dan kemunafikan itu pun merupakan bagian dari irisan makna dari masa-masa fitnah. Jadi kalau disebut masa fitnah, bukan hanya siksa, bukan hanya cobaan, bukan hanya perkara yang menghalangi kamu dari jalan Allah, tapi termasuk dari fitnah itu apa? Kamu akan menjumpai banyak orang munafik. Makanya ada sebuah riwayat, dalam riwayat itu diterangkan begini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu menjumpai banyaknya orang munafik, sampai orang mukmin yang pengecut mereka bersembunyi di balik ketiaknya orang-orang munafik. Ya, dan munafik itu banyak. Ya. Yang keenam, termasuk di antara fitnah itu apa? Fitnah itu adalah samar-samar. Sehingga akhirnya kesulitan manusia pada zaman itu untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga akhirnya untuk mengetahui yang benar dan yang salah itu bingung. Ya. Bukan hanya mengetahui yang salah dan benar. Kalau hari ini kan kita bisa menangkap korelasi ya. Definisi 6 ini. Bukan hanya masalah antara yang benar dengan yang salah. Bahkan membedakan gender antara laki-laki dan perempuan saja kita begitu sulit. Ini laki atau perempuan ya? Ini perempuan atau laki ya? Itu masalah gender. Apalagi masalah antara kebenaran dan kebatilan. Kita kadang-kadang menjumpai kebatilan dihiasi dengan berbagai macam statement yang begitu indah, sampai kebatilan itu tampak begitu indah, mempesona dilihat orang banyak. Tapi justru kebatilan itu terkadang, justru kebenaran itu terkadang menjadi sesuatu momok yang menakutkan dan dijauhi manusia. Ya kan? Makanya maaf ya, kadang-kadang kita jumpai ada orang yang minum khamar gitu. Tapi akhirnya banyak orang yang memberikan respon itu positif. Ya nggak apa-apa minum khamar, dia jujur, dia tidak munafik, tidak menyembunyikan. Saya malah lebih suka sama orang-orang kayak gini, misalkan begitu. Padahal perbuatannya adalah perbuatan yang mengundang laknat dari Allah dan Rasulnya minum khamar itu.
Tapi begitulah kita akan menjumpai pada zaman fitnah itu kita akan kesulitan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sebagaimana kita hari ini ketika penuh dengan tipuan, kita sulit membedakan mana barang bekas yang masih bagus dari mobil, mana betul-betul barang second mobil itu yang masih bagus dan mana yang sudah parah, yang sebenarnya tidak layak lagi untuk dijual. Tapi orang itu memaksa dijual dengan berbagai macam modifikasi supaya bisa menipu pandangan kita dan menipu ilmunya kita. Maka itulah yang disebut dengan fitnah. Peristiwa samar-samar sehingga akhirnya orang itu susah. Sehingga terkadang kita sering menjumpai manusia itu sering mikir, ini yang benar yang mana sih? Yang benar ini yang mana? Yang benar ini kok semuanya tampak begitu membingungkan. Makanya ketika orang hidup pada zaman fitnah, mereka terkadang bingung untuk menentukan pilihan. Karena apa? Samar-samar antara yang benar dengan yang salah. Kemudian yang ketujuh, yaitu banyaknya penyesatan. Artinya, banyak sekali grand design yang dilakukan supaya menyesatkan banyak manusia. Contohnya kita hari ini berada dan berhadapan langsung dengan LGBT. Disesatkan luar biasa melalui kartun anak-anak, melalui berbagai macam acara, berbagai macam video, berbagai macam film yang tidak kita sadari, tanpa kita sadari itu menggiring pemikiran anak kita supaya mereka memiliki sebuah kesesatan. Setidaknya mereka mengakui bahwasanya LGBT itu bukan penyelewengan, tetapi itu perbedaan masalah orientasi seksual semata, sehingga akhirnya betul-betul penyesatan itu luar biasa. Sampai kita menjumpai hari ini penyesatan masalah orientasi seksual, penyelewengannya itu sampai masuk ke tataran bola. Sampai ketika ada satu negara, misalkan Qatar, menegaskan tidak boleh adanya LGBT, dia mendapatkan serangan secara masif dari seluruh penjuru dunia, mayoritas, ketika dia dipandang sebagai diskriminatif. Padahal diskriminatif itu pada sesuatu yang sifatnya fitrahnya benar. Diskriminatif itu bukan sesuatu pada satu penyelewengan. Tapi itulah penyesatannya. Kita akan menjumpai penyesatan itu begitu banyak dan masif dilakukan dari berbagai macam tempat. Yang kedelapan, termasuk di antara fitnah itu adalah pembunuhan dan penawanan. Artinya banyak pembunuhan. Yang kesembilan, termasuk masa fitnah itu apa? Kita akan menjumpai perselisihan yang banyak di antara kaum muslimin. Sehingga akhirnya apa? Kaum muslimin bertengkar terus antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Terjadinya perselisihan yang menyebabkan pertikaian. Terjadinya perselisihan yang menyebabkan permusuhan. Sebenarnya perbedaan itu bukan satu masalah. Tapi kalau sudah masuk pada fitnah, perbedaan itu akan menjadi sebab pertikaian, menjadi sebab permusuhan, menjadi sebab menjadi sebab pertengkaran. Maka disebut zaman fitnah. Kenapa? Sulitnya kita menemukan titik kumpul kaum muslimin. Disebut zaman fitnah karena kita akan kesulitan untuk mengenali terminal-terminal kedamaian antara sesama muslim. Disebut zaman fitnah itu karena kita akan menjumpai tempat meeting poinnya persaudaraan itu susah. Sehingga setiap orang itu berbangga-bangga dengan kelompoknya masing-masing. Sehingga kelompok ini akan menganggap dirinya paling benar, kelompok ini menganggap dirinya benar, kelompok ini menganggap dirinya paling benar, dan akhirnya menyuburkan pertikaian dan permusuhan yang tidak ada ujungnya. Maka ketika itu sudah terjadi, maka itu disebut dengan kata fitnah. Dan yang ke-10, fitnah itu adalah terjadinya banyak orang-orang yang akhirnya depresi, frustasi, dan akhirnya menjadi gila. Jadi kalau kita kumpulkan di sini, kita akan mendapati seluruh makna dan definisi fitnah itu, kalau kita tadi membahasnya, itu semuanya sudah terjadi nyata di hadapan kita. Cobaan dan ujian kita menjumpai secara nyata. Bagaimana ketika seorang muslim taat kepada Allah, cobaannya berat. Kita menjumpai bagaimana orang-orang yang ingin menjalankan kebenaran dihalau, dihalangi, supaya tidak menjalankan kebenaran. Kita juga menjumpai bagaimana siksaan demi siksaan yang menimpa kepada sebagian saudara kita ketika mereka menjalankan syariat dan menjalankan keimanan mereka. Contohnya saudara kita di Palestina ketika menghadapi Israel Yahudi. Kita juga menjumpai bahwasanya banyaknya kemunafikan
kita mendapati samarnya antara kebatilan dengan kebenaran, kita menjumpai banyaknya penyesatan, kita mendapatkan banyaknya pembunuhan, dan kita juga menjumpai banyaknya perselisihan dan perpecahannya hati kaum muslimin. Sebagaimana ketika fitnah itu datang, menyebabkan banyak orang menjadi gila karena depresi dan frustasi. Coba, ibu-ibu dan bapak, keluarga besar dari Al-Irsyad. Dari definisi yang disampaikan oleh para ulama ketika menerangkan zaman fitnah, kira-kira ada nggak dari definisi itu yang belum ada dan belum kita lihat pada kenyataan hidup kita hari ini? Tidak ada. Semuanya sudah ada. Semuanya sudah turun. Kesyirikan banyak, orang munafik banyak. Bahkan mungkin juga kita belum tentu selamat dari kemunafikan. Maaf ya, kalau kita menyebutkan kata munafik itu jangan sampai kita merasa saya bukan munafik. Nggak boleh. Kita tetap harus selalu takut dengan kata kemunafikan sendiri. Ya, kembali ke tadi. Kemunafikan menghalau dari kebenaran, cobaan. Kita mendapati samarnya antara kebenaran dan kebatilan, siksaan yang terjadi kepada sebagian saudara kita. Kita menjumpai pertikaian yang menyebabkan permusuhan hingga hilangnya kesadaran manusia sebab karena depresi dan frustasi yang menyebabkan kegilaan. Semuanya sudah ada di depan mata kita. Bahkan kita berada di dalam lingkungan itu yang secara tegas memberikan kepada kita sebuah kesadaran. Suka tidak suka, mau tidak mau. Hari ini kita berada pada zaman fitnah. Ini yang kita harus selalu sadari. Ya, Ustadz, saya tidak ingin hidup pada masa fitnah. Siapa yang mau? Kalau kita mempelajari ilmu, tidak ada di antara kita yang mau hidup pada zaman fitnah. Tapi kenyataan yang Allah berikan kepada kita, ya kita sekarang hidup pada zaman fitnah. Sehingga akhirnya apa? Kegelisahan. Ketika akhirnya kita paham bahwasanya kita hidup pada zaman fitnah, itu kegelisahan yang bisa membawa makna yang positif. Tidak semua kegelisahan itu buruk. Kecemasan, rasa khawatir, maka itu yang akan menyebabkan lahirnya banyak kebaikan. Rasa kegelisahan yang ada menjadikan kita itu melihat anak-anak kita itu selalu berdoa, ya Allah jaga anak-anak kami dari fitnah. Ya. Kalau kita mendoakan anak kita selamat dari fitnah, apa? Mendoakan dia selamat dari cobaan, siksa, terhalaunya dia dari jalan kebenaran, tidak menjadi menikmati pertikaian dan bermusuhan dengan sesama muslim. Maka kita kalau mendoakan anak kita supaya terhindar dari fitnah itu, kita telah memohon kepada Allah banyak penjagaan dari berbagai macam kerusakan. Kalau kita gelisah menjadikan kita dan keluarga kita selalu kita berkomunikasi bagaimana keluarga kita bisa selamat dari fitnah. Menjaga zikirnya selalu kita lakukan setiap waktu. Menjaga input ilmu yang masuk ke dalam kehidupan kita dan keluarga kita supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tetap harus kita selalu jaga setiap waktunya. Karena sekali lagi kegelisahan itu indikator iman. Dan belum tentu setiap orang itu memiliki kegelisahan itu. Ya, belum tentu semua orang itu memiliki kegelisahan itu. Walaupun Nabi Muhammad gelisah ketika bicara tentang fitnah, Hudzaifah ibnul Yaman, para sahabat gelisah ketika bicara tentang fitnah, Umar bin Khattab ketakutan ketika beliau bicara tentang masalah fitnah, tapi belum tentu setiap orang itu memiliki kegelisahan. Maka setidaknya sampai bab ini, apa yang menjadi point of view kita ketika membicarakan dari muqaddimah, kenapa kita memilih materi masalah fitnah, kenapa kita membahas tentang apa itu fitnah, apa yang paling penting dari pembahasan kita yang sudah kita sampaikan ini, kita harus mulai gelisah. Dan kegelisahan ini harus betul-betul mendapatkan respon yang positif dengan kita melahirkan sebuah tindakan nyata gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita ini? Anak kita ada yang SMA, anak kita yang ada yang kuliah, ada anak kita yang SD, ada anak kita yang bertumbuh kembang. Ini kan harus semuanya kita jaga kan dari fitnah. Setidaknya nanti kalau kita sudah mulai paham bahwasanya kita hidup pada zaman fitnah, kita mulai seleksi apa yang dibaca anak kita, apa yang dilihat di searching anak kita di internet, akan kita jaga betul. Karena apa? Karena fitnah itu luar biasa.
betul-betul mendera pada kehidupan besar kaum muslimin, dan setiap orang terkadang tidak sadar ketika mereka bisa terkena fitnah. Kita mendapati sebuah kisah yang viral, tapi ini juga menjadi salah satu korelasi kita membahas fitnah. Kita kemarin digegerkan dengan kejadian kalau tidak salah di Bandung. Ada anak SD kenalan dengan laki-laki, lalu diajak pergi. Padahal izin dari sang anak pergi ke sekolah. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan laki-laki yang dia kenal di sosial media. Dibawa pergi dan akhirnya dizinai sama laki-laki itu, digilir sama teman-teman dari orang itu, bahkan dia dijual ke hidung belang. Anak baru kelas 6 SD. Persoalan itu merupakan bagian salah satu fragmen nyata, itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Kita menjumpai bagaimana orang hari ini banyak pelaku, banyak keluarga, bahkan laki-laki sudah punya istri, sudah punya anak, dia bisa berzina dengan perempuan lain. Bahkan perempuan bisa berzina dengan laki-laki lain, dengan suami orang. Bahkan melakukannya bukan lagi di tempat-tempat yang tertutup, tapi bisa jadi di tempat terbuka. Sebagaimana kejadian viral di Jawa Timur, ada yang berzina di tempat parkir, di ruang parkir rumah sakit. Ini termasuk fitnah yang sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita juga menjumpai adanya seorang muslim dengan muslim saling bermusuhan. Saking mereka saling bermusuhan itu saling mereka menghalalkan darah. Yang satu ngomong Allahu Akbar, yang satu ngomong Allahu Akbar, sama-sama ngomong Allahu Akbar, tapi muslim dengan muslim. Ini fitnah. Ini fitnah. Belum lagi dengan materialisme, kapitalisme yang sudah mengendap kefikiran anak-anak dan dijadikan bagian dari kurikulum, sampai anak-anak kita tuh mikirnya uang terus. Ini pun termasuk masalah fitnah. Ya. Bahkan kalau boleh saya dahulukan, saya tadi mengatakan ada 3 fitnah sebelum munculnya Dajjal yang disebut dengan 3 prakondisi, 3 fitnah prakondisi sebelum munculnya fitnah Dajjal. Apa itu? Ada fitnah tu akhlas, ada fitnah sarra, ada fitnah duhaima. Dan ini Rasulullah 3-tiganya yang menerangkan. Saya ulang kembali. Ada fitnah akhlas, ada fitnah sarra, ada fitnah duhaima. Fitnah akhlas itu apa? Pertikaian dan permusuhan. Akhirnya kan kita mendapati pertikaian dan permusuhan terus di mana-mana. Kita kemarin baru mendapati ada seorang ustadz diusir dari kajiannya. Yang mengusirnya juga muslim. Yang mengusirnya ngomong Allahu Akbar, yang diusir juga ngomong Allahu Akbar. Kita juga sering mendapati ada teman-teman gitu ya, yang fanatik buta sama kelompoknya. Kalau sudah menguasai masjid, maka dia coret semua ustadz yang tidak sama dengan dirinya dan kelompoknya. Yang mencoretnya juga muslim, yang dicoret juga muslim. Sebagian ada yang begitu gampang mengatakan sesat kepada saudaranya, sebagian juga begitu gampang mengatakan kalimat Wahabi. Dikit-dikit Wahabi, 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 Wahabi. Yang satunya membalas dikit-dikit bid'ah, alus syubhat, sesat, alus syubhat, sesat, terus saja kayak gitu. Dan akhirnya menjadi kalimat mantra untuk sebagian kaum muslimin. Dikit-dikit akhirnya ucapannya Wahabi, dikit-dikit ucapannya sesat, syubhat, bid'ah, dengan begitu gampang. Ini termasuk dari fitnah, dan itu sudah disebut oleh Nabi dengan fitnah tu akhlas. Yaitu fitnah perpecahan itu di mana-mana. Bahkan perkara-perkara kecil saja bisa menjadi sebab pertikaian. Bahkan maaf, terkadang majelis ilmu yang harusnya sibuk membicarakan tentang ilmu, terkadang kita menjumpai majelis ilmu itu menjadi sebuah sarang untuk membicarakan tentang personal orang lain yang tidak sependapat dan tidak satu frekuensi dengan mereka. Masjid itu yang harusnya menjadi tempat yang paling adem, hari ini terkadang sebagian masjid sudah tidak lagi menjadi tempat yang adem bagi kaum muslimin untuk duduk dan berzikir. Kenapa? Sudah terjadi pengelompokan. Di sana di pojok duduk beberapa orang, di sana duduk beberapa orang. Dan mereka saling memelototkan mata mereka ketika mereka berhadapan dan ketika berjumpa. Ini namanya fitnah tu akhlas. Jadi tidak akan muncul Dajjal sampai pertikaian itu betul-betul luar biasa di antara kaum muslimin.
Dan perhatikan itu eskalasinya itu semakin berat, semakin tinggi gitu. Sehingga akhirnya perjuangan sebagian orang untuk menghadirkan kembali persaudaraan itu seakan-akan mendaki gunung yang tinggi, yang berat sekali. Semakin tinggi semakin terengah-engah ketika kandungan oksigen semakin menipis. Ya. Sehingga inilah yang menjadikan akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati, Masya Allah, itulah yang disebut dengan fitnah. Ini fitnah akhlas. Yang kedua, fitnah sarra. Fitnah sarra itu apa? Fitnah kelapangan. Setelah pertikaian, dan pertikaian ini masih berjalan, permusuhan di mana-mana, belum selesai ini, sudah muncul lagi fitnah berikutnya, yang disebut dengan fitnah sarra, kata Rasulullah. Fitnah sarra itu apa? Fitnah sarra itu adalah fitnah kelapangan. Jadi sebagian muslim dikayakan oleh Allah. Dari penggembala onta, berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Dari penggembala kambing, berlomba-lomba dengan mobil sport yang dimiliki. Itu fitnah sarra, itu kelapangan. Kita mendapati bahwasanya kaum muslimin akan dimudahkan. Dari tanah keluar batu bara, keluar nikel yang menjadi rebutan, dan akhirnya sebagian muslim itu mereka tertawan dan terfitnah dengan masalah harta. Sehingga akhirnya tanpa disadari harta itu menjadi obsesi terbesar pada kehidupan sebagian orang. Sebagian besar orang itu terobsesi dengan kehidupan materialisme. Sehingga akhirnya pendidikan mengarah kepada harta. Dakwah terkadang mengarah kepada harta. Jabatan mengarah kepada penumpukan harta. Kekuasaan mengarah kepada penambahan harta. Semuanya bandulnya itu selalu dunia. Ya, dan itu disebut dengan fitnah sarra. Kelapangannya itu luar biasa sampai akhirnya orang terfitnah. Karena berbagai macam kemudahan harta dengan fasilitas yang Allah bukakan ketika Allah tidak membukakan pada kaum sebelum kita. Dulu orang nggak kenal batu bara, nggak kenal minyak, nggak kenal emas. Ini sekarang semua itu menjadi komoditi yang bisa untuk diambil keuntungan. Akhirnya tanpa disadari, ketika di lapangan harta, bukan akhirnya mereka merasa cukup, tapi justru rasa serakahnya kepada harta itu semakin besar. Ini disebut dengan fitnah sarra, kata Rasulullah. Yang ketiga, setelah fitnah sarra ini belum selesai, fitnah akhlas masih menggerogoti. Lalu muncul lagi namanya fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu apa? Kegelapan menyelimuti pada sebagian besar kaum muslimin. Sehingga sering bingung. Ini yang saya pilih yang mana? Itu muslim, itu muslim, itu muslim. Yang saya pilih yang mana? Bingung terus. Disebabkan apa? Disebabkan seluruh berita yang seliweran, hoax yang terjadi. Akhirnya apa? Kita bingung dengan apa yang harus kita hadapi dan bagaimana kita harus memilih jalan yang harus kita pilih. Bingung, itu namanya fitnah duhaima. Lah, fitnah akhlas belum selesai, fitnah sarra juga belum selesai, fitnah duhaima juga belum selesai. Ini kalau tiga-tiganya sudah muncul, berarti prakondisi munculnya Dajjal sebentar lagi. Dan ini termasuk salah satu hal yang menimbulkan kepada kita kan rasa khawatir. Jadi kegelisahan itu penting. Makanya kegelisahan itu merupakan indikator keimanan. Orang yang hidup pada zaman fitnah kok tidak gelisah, itu sebagaimana ketika dia hidup di sarang ular tetapi dia tidak takut gitu. Jadi sesungguhnya kegelisahan itu penting gitu. Jadi kegelisahan itu merupakan bagian dari irisan keimanan kita. Jadi irisan keimanan kita itu salah satunya kegelisahan, dan kegelisahan itu tidak selalu negatif. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Itu mukadimahnya dari awal tadi. Jadi kita sudah belajar. Kenapa kita harus belajar tentang masalah fitnah? Apa itu definisi fitnah? Terus hal apa penting dari semua penjelasan yang tadi kita jelaskan? Yaitu adalah bagaimana kita harus memiliki sebuah proses kita untuk merasa gelisah pada apa yang telah kita lalui dan apa yang telah kita dapatkan hari ini. Ya. Inilah salah satu di antara takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya. Mungkin sebagian dari kita akan mengatakan, wah enak ya kalau kita hidup pada zaman Rasulullah SAW. Ya semua pasti ada keistimewaannya masing-masing. Dan ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk hidup pada zaman fitnah,
insya Allah ini pun juga memiliki sebuah kebaikan selama kita mengerti ilmunya. Itu yang kita harus paham. Setelah kita berusaha untuk menumbuhkan kegelisahan pada hati kita ketika kita hidup pada zaman fitnah, sekarang kita harus membahas sisi lain dalam fitnah itu. Ya. Jadi sisi lain dalam fitnah itu kita bahas. Tadi kita sudah bahas tentang definisi fitnah. Sekarang kita bahas sisi lain dari fitnah itu. Maka sesungguhnya ada 8 poin yang menjadi sisi lain dari masalah fitnah itu. Apa itu sisi lainnya? Yang pertama, fitnah itu sedekat dengan tali jempol kita. Jadi hari ini kita sudah berada pada pusaran waktu fitnah. Dan fitnah itu sudah menempel pada jempol kaki kita. Dan kita sudah masuk pada pusaran waktu fitnah. Ya. Makanya kalau kita bicara, kita sebenarnya bukan hanya hidup tahun 2024, tapi kita hidup pada masa fitnah itu sendiri. Jadi ketika dulu para ulama sering berkata hati-hati terhadap fitnah, mereka belum mengetahui fitnah. Mereka cuma memiliki rasa khawatir kepada fitnah itu. Kalau kita hari ini sudah berada pada pusaran fitnah itu sendiri. Jadi kita berada pada pusaran fitnah itu. Jadi ketika kita nanti mendengarkan dan membaca hadis Nabi tentang fitnah, fahami kita sudah ada di dalam zaman itu. Zamannya sudah datang dan kita berada di dalam pusaran fitnah tersebut. Makanya ada sebuah riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi pada satu malam terbangun. Nabi tertidur lalu beliau bangun. Lalu beliau mengucapkan subhanallah. Mada unzila laila minal fitan wa mada futiha minal khazain. Aikidu sawahibatil hujr. Farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Jadi Ummu Salamah, istrinya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad giliran di rumahnya Ummu Salamah. Ketika beliau berada di giliran rumahnya Ummu Salamah, beliau terbangun dari tidurnya, lalu beliau tiba-tiba membaca subhanallah. Cobaan apa ini yang baru saja diturunkan kepada umatku pada malam ini? Apa saja yang telah dibukakan dari perbendaraan kekayaan dari kekayaan Romawi dan Persia? Bangunkanlah wanita yang tertidur dalam kamar-kamar istri Nabi, karena banyak orang yang berpakaian di dunia tetapi mereka kelak nanti telanjang di akhirat. Jadi di sini mendapati bahwasanya ketika kita bicara tentang fitnah itu, Rasulullah pun sampai pernah terbangun dari tidurnya. Dan tidak ada kalimat yang dikhawatirkan oleh Nabi ketika terbangun dari tidurnya dalam testimoni riwayatnya Aisyah, kecuali apa? Tentang masalah fitnah. Jadi Nabi itu betul-betul mendapati bahwasanya fitnah itu merupakan perkara yang betul-betul sudah hadir dalam kehidupan umatnya nanti. Dan itulah zaman kita hari ini. Makanya akhirnya bahwasanya kita hari ini berada pada pusaran fitnah itu. Dan sesungguhnya fitnah itu sedekat dengan tali jempol kita. Dia berjalan mengalir dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita akhirnya ketika kita sadar kita hidup pada zaman fitnah, ya jangan sampai kurikulum yang kita miliki untuk kita dan keluarga kita itu tidak mengantisipasi tentang fitnah, padahal kita sudah berada pada fitnah itu sendiri. Ya. Makanya ada salah satu hal yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu berkata, kalau ada yang kamu paling khawatirkan tentang fitnah, maka tegakkanlah sholat. Perbanyaklah sholatmu, perbanyaklah sholat tahajudmu. Itu termasuk salah satu obat untuk menghadapi fitnah, itu adalah mendekat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, ya, fitnah itu menyelimuti selaya air hujan yang membasahi bumi. Artinya bahwasanya fitnah itu tidak hanya mengenai orang dewasa, tapi juga mengenai anak-anak juga terkena fitnah. Makanya ada sebuah riwayat yang kita baca. Ya. Ketika Rasulullah SAW itu mengatakan
kaifa antum idalabisatkum fitnah yahramu fihal kabir wa yarbu fihas sagir idza turika minha syai'un qila turikat as-sunnah. Bagaimana kalian itu kalau fitnah itu datang? Ketika fitnah itu berada di tengah-tengah kalian, maka orang dewasa menjadi tua, anak-anak kecil dipaksa menjadi besar, dan sesungguhnya manusia itu menjadikan dan meninggalkan sunnah itu. Maka sesungguhnya kata para sahabat yang saat itu mendengarkan riwayat itu dan perkataan itu dari Abdullah bin Mas'ud, bagaimana sunnah itu ditinggalkan sampai menjadikan orang dewasa menjadi tua, anak kecil dipaksa menjadi besar gitu. Bagaimana sunnah itu ditinggalkan? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila para ulama kalian telah pergi, jadi diwafatkan para ulama, yang tertinggal orang-orang yang bodoh terhadap agama tapi berlagak sebagai ulama. Dia bodoh tentang agama tapi berlagak sebagai ulama. Terus pembaca Al-Quran kalian banyak, yang menghafalkan Al-Quran banyak, tapi fuqahanya sedikit, tapi yang betul-betul faham tentang apa yang dihafalkan itu sedikit. Umarok kalian banyak, pemimpin kalian itu banyak, tapi sedikit sekali di antara mereka yang amanah. Kehidupan dunia dicari dengan amalan akhirat. Dan orang bersungguh-sungguh mendalami agama bukan untuk agama, tapi mendapatkan sekeping dari kenikmatan duniawi. Jadi di situ kita mendapati bahwasanya fitnah itu betul-betul mengenai kepada setiap orang. Anak kecil dipaksa menjadi besar, orang dewasa menjadi tua dengan berbagai macam masalah. Makanya kita kan jumpai hari ini banyak anak-anak kecil sudah mulai terkena stres dan depresi. Bukan hanya masalah depresi dan stres. Bahkan penyakit yang dulu beberapa tahun yang lalu, penyakit ini adalah penyakit orang tua, sekarang sudah maju. Penyakit ini mengenai kepada anak-anak. Penyakit gula. Penyakit gula itu kan biasanya identik dengan orang tua di atas 40 tahun. Tapi sekarang anak-anak muda SMP sudah banyak yang mendapatkan penyakit gula. Darah tinggi kita juga mendapati yang dulunya identik untuk orang tua, hari ini banyak anak-anak muda yang mereka terkena dengan penyakit darah tinggi. Lah, itu merupakan bagian bahwasanya fitnah itu menyelimuti dan sesungguhnya menghujani kehidupan manusia sebagaimana hujan yang diturunkan dari langit. Makanya Rasulullah SAW pernah beliau naik benteng di salah satu pojok kota Madinah. Lalu beliau itu bersabda, hal tarawna ma ara. Jadi Nabi pernah naik benteng, lalu Nabi itu kayak melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Nabi Muhammad dan tidak bisa dilihat oleh para sahabat. Lalu Nabi berkata, hal tarawna ma ara. Kalian tahu nggak apa yang aku lihat ini? Maka kata Rasulullah, inni aral fitan taqau khilala buyutikum mawaqi al-qatar. Aku melihat fitnah itu nyebar kepada seluruh kehidupan umatku sebagaimana air ketika turun kepada setiap rumah-rumah kalian. Ya. Jadi Nabi melihat itu dengan mukjizat yang beliau miliki ketika melihat kampung gitu di atas benteng kota Madinah. Ketika Nabi menaikinya, Nabi berkata, aku melihat fitnah itu mengepung kalian sebagaimana air hujan itu mengepung rumah-rumah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya memang fitnah itu betul-betul nyata dan betul-betul fitnah itu menyelimuti kepada setiap keluarga. Tidaklah satu keluarga yang hidup ketika masa fitnah itu sudah datang kecuali mereka berhadapan dengan fitnah itu. Dan hanya mereka yang berilmu yang selamat dari fitnah. Dan tidaklah mereka berilmu kecuali mereka terseret dengan fitnah. Ya, hari ini Bapak dan Ibu, dukun aja ataupun pembohong saja ketika membuat konten aja banyak sekali orang yang ngefans dan banyak orang yang mengikuti. Kita bisa bayangkan kalau betul-betul Dajjal dengan seluruh keistimewaan yang Allah berikan kepada Dajjal, yang itu menjadi ujian bagi manusia ketika menghadapi Dajjal, karena Dajjal memiliki keistimewaan yang Allah berikan menjadi ujian bagi orang beriman, maka betapa sulitnya untuk mengatakan tidak pada Dajjal. Dan kecuali orang-orang yang betul-betul memiliki keilmuan
memiliki basirah, memiliki furqan. Memiliki ilmu, memiliki basirah. Basirah itu pandangan yang diridhai oleh Allah, dan memiliki sifat furqan. Furqan itu membedakan yang benar dan yang salah. Maka itulah orang-orang yang mereka selamat dari fitnahnya Dajjal. Makanya ada sebuah riwayat, bagaimana dalam riwayat yang panjang, saya singkatkan, bagaimana Dajjal itu mendatangi satu orang Arab Badui. Lalu Dajjal mengatakan, "Ana rabbukum," saya Tuhanmu. Arab Badui itu berkata, "Bukan, kamu bukan Tuhanku." Lalu Dajjal bertanya sama Arab Badui itu, "Gimana caranya supaya kamu percaya bahwasanya saya adalah Tuhanmu?" Maka pada saat itu Arab Badui itu berkata, "Bangunkan itu dan hidupkan kembali orang tuaku. Kalau kamu memang mampu menghidupkan orang tuaku, maka kamu adalah Tuhanku." Maka Dajjal memerintahkan jin untuk menyerupai wajahnya jin itu dengan wajah orang tua Arab Badui, masuk ke dalam kuburan orang tua Arab Badui itu. Seakan-akan jin itu memang betul orang tuanya, padahal itu bukan orang tuanya, tapi jin yang menyerupai wajah orang tuanya. Lalu akhirnya jin itu keluar dalam bentuk manusia yang menyerupai wajah orang tua Arab Badui, dan keluar lalu berkata kepada anaknya, padahal itu jin, "Kamu berimanlah kepada Dajjal." Dan akhirnya dia beriman kepada Dajjal, mendapatkan surganya Dajjal yang hakikatnya adalah neraka. Ibu dan bapak bisa membayangkan, Dajjal itu sampai bisa menipu mata manusia, sampai bisa seakan-akan membangkitkan orang mati. Coba, kalau kita tidak betul-betul waspada dengan ilmu yang kita terus kaji bersama anak-anak kita, gimana anak kita bisa paham tentang fitnah yang segede ini? Padahal ini betul-betul nyata sudah diterangkan oleh Nabi. Dan akhirnya Arab Badui tadi terkena fitnahnya Dajjal. Dia mendapatkan surganya Dajjal, padahal dia sejatinya mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu akhirnya Dajjal mendatangi seorang pemuda, lalu mengatakan kepada pemuda tadi bahwasanya saya adalah Tuhanmu. Tapi pemuda ini adalah seorang pemuda yang berilmu, memiliki basirah, memiliki furqan. Maka pemuda itu berkata, "Kamu bukan Dajjal." Dibunuh pemuda itu, dibangkitkan lagi. "Saya adalah Tuhanmu. Saya baru saja membunuhmu dan saya menghidupkan kamu." Lihat. Ya, ini membunuh seorang pemuda, dihidupkan kembali lagi. Itu salah satu di antara yang Allah berikan untuk menjadi ujian bagi orang beriman ketika berhadapan dengan Dajjal. Dia membunuh, dihidupkan lagi dan mengatakan, "Saya Tuhanmu." Bukan, pemuda itu tetap tegar dan kokoh mengatakan, "Kamu adalah Dajjal." Maka akhirnya dibunuh kembali, lalu dibangkitkan kembali, dan pemuda itu tetap mengatakan itu adalah Dajjal sampai akhirnya betul-betul dibunuh. Kenapa pemuda tadi melihat bagaimana kekuatan Dajjal mampu membunuhnya, membangkitkan lagi dirinya, tapi dia tetap bisa mengatakan itu adalah Dajjal karena ilmu, karena basirah, karena furqan yang dia milikilah yang menjadikan dia bisa mengatakan itu adalah Dajjal. Tapi kalau kita merenungi hadis panjang ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita akhirnya sadar, Masya Allah ya, berarti betul-betul fitnahnya Dajjal nanti tidak mudah untuk menerangkan kepada orang bahwasanya itu Dajjal, kecuali orang-orang yang betul-betul beriman. Makanya kalau kita membaca dalam riwayat, bagaimana kita mendapati di keningnya Dajjal ada tulisan Ka'fa'ra, lalu Rasulullah memberikan sebuah keterangan dan informasi, la yaqra'uhu illa mu'minun. Tidak ada yang bisa membaca tulisan itu bahwasanya tulisan itu adalah kafara kecuali orang yang beriman. Kalau dia nggak betul-betul beriman, nggak bisa. Makanya maaf ya, kalau hari ini kita mendapati umat hanya karena fenomena dukun membuat konten, akhirnya dia tertipu dan mengikuti dukun itu. Hanya karena ada seseorang, dia bangga dengan dosanya, lalu dianggap sebagai orang yang jujur apa adanya. Nah, kita bisa bayangkan, loh, fitnahnya Dajjal itu lebih dahsyat daripada perkara itu. Dia bukan hanya membuat konten yang menarik di YouTube, dia bukan hanya membuat narasi, tapi dia bisa menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah.
Bahkan dia bisa menghidupkan yang mati dari orang tua Arab Badui dengan bantuan jin yang menyerupakan wajahnya. Kita bisa membayangkan itu betapa beratnya orang ketika melihat fitnahnya Dajjal. Makanya sisi lain dari fitnah itu apa? Fitnah itu menyelimuti kehidupan manusia sebagaimana air hujan yang mengepung setiap rumah ketika turun dan membasahi setiap permukaan. Hanya mereka yang berilmu, memiliki basirah, memiliki furqan yang bisa selamat. Yang ketiga, sesungguhnya Umar bin Khattab itu tidak bisa dipisahkan kalau kita berbicara tentang masalah fitnah. Artinya, ketika Umar bin Khattab masih hidup, fitnah itu ditahan sama Allah di pintu langit. Karena keimanan Umar bin Khattab itu memiliki efek yang luar biasa. Efek dari keimanannya Umar bin Khattab itu apa? Efek dari keimanan Umar bin Khattab itu menahan fitnah itu di pintu-pintu langit. Nah, maka akhirnya menjadikan kita mendapati bahwasanya Masya Allah, sesungguhnya keberadaan Umar itu menahan fitnah pintu langit. Tapi setelah wafatnya Umar, maka fitnah itu menyerbu pada kehidupan manusia. Kayak pintu air menahan laju debit air yang sudah berlebih. Tapi ketika bendungan itu jebol, waduknya jebol, maka seluruh debit air itu akan tumpah dan membasahi dan membanjiri penduduk-penduduk di sekitarnya. Itulah Umar bin Khattab. Berarti menunjukkan kepada kita tentang sebuah korelasi yang sangat kuat sekali. Iman itu sangat bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Kenapa Umar bin Khattab mampu menahan fitnah di pintu langit tanpa dia sadari? Karena keimanan seorang Umar bin Khattab. Jadi kalau orang itu betul-betul dia beriman kepada Allah, menjaga hubungan dia dengan Allah, menjaga ketakwaan dia dengan Allah, salah satu di antara balasan yang Allah janjikan kepada mereka yang senantiasa menjaga hubungan mereka dengan Allah, yaitu adalah Allah jaga mereka dari fitnah. Makanya tadi kata Imam Ibnu Hajar, kalau memang fitnah sudah merambah, perbanyaklah sholat sunnah, perbanyaklah sholat malam, perbanyaklah sholat sunnah yang kamu kerjakan. Karena itu sejatinya bisa menjadi proteksi manusia dari berbagai macam gemburan fitnah yang membabi buta, menyerang dan menyeret setiap manusia yang tidak waspada dengan fitnah itu. Yang keempat, dikatakan bahwasanya dari Rasulullah SAW, bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Apa itu bahagia itu? Inna sa'ida liman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu sederhana, yaitu adalah ketika dia mampu menjauhi fitnah. Jadi kalau kita mampu menghindari fitnah, jauhi fitnah, kamu akan bahagia, tenang. Contoh, suami istri, ada seorang laki-laki, ya, bahagianya laki-laki itu sederhana. Dia setia dengan yang halal, akan tenang. Tapi ketika ada seorang laki-laki terjerumus dia kepada fitnah wanita di luar istrinya yang halal, pasti dia akan hilang kebahagiaannya, ketenangannya akan hilang, akan merasakan kegelisahan, akan merasakan kekecewaan, dan pasti merasakan penyesalan. Makanya Nabi mengatakan inna sa'idan liman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu orang yang mampu terjaga dari fitnah. Itu orang yang paling bahagia. Makanya fitnah itu jangan dideketin, tapi fitnah itu dihindari. Makanya saya tuh selalu menyampaikan gitu kepada seluruh saudara-saudara muslim gitu ya. Kalau kita melihat ada muslim dengan muslim, sudah, tidak usah ikut-ikutan. Maka tahanlah lisanmu, patahkan semuanya yang bisa melukai saudara muslim. Karena apa? Karena itu fitnah. Itu sudah fitnah itu. Karena apa? Kebahagiaan itu ketika kita terhindar dari fitnah. Kalau kita mampu menghindari fitnah, kita mudah bahagia. Tapi kalau kita mendekati pintu-pintu fitnah, itulah yang akan menyebabkan kerumitan pada kehidupan kita. Kesemrawutan pada pikiran kita itu ketika kita terseret pada fitnah. Makanya sekali lagi, renungkanlah perkataan Nabi. Inna sa'ida liman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu simpel. Orang yang mampu menghindari fitnah.
Ya. Contoh, dalam persoalan-persoalan misalkan kita pernah melewati masa-masa sensitif ketika bangsa kita diuji, ya, dengan adanya mungkin pemilu. Ketika sudah selesai, sudah. Tidak usah lalu kita akhirnya terbawa narasi dengan permusuhan, setelah itu selesai, sudah. Jangan sampai akhirnya terjerumus kepada pertikaian, sampai akhirnya kita menghalalkan sebagian darah. Naudzubillahi min dzalik. Itu fitnah itu. Karena bagaimanapun kita tidak setuju, kalau dia muslim, dia tetap punya hak atas diri kita. Kalau dia tetap muslim, itu tetap punya hak atas diri kita. Walaupun mungkin ada beberapa dan banyak hal yang mungkin kita tidak sepakati. Tapi selama dia muslim, jangan sampai kita terkena fitnah ketika akhirnya menghalalkan kehormatan dan menghalalkan darah. Naudzubillahi min dzalik. Itu sudah merupakan pintu fitnah kerusakan. Makanya bahagia itu sederhana. Apa itu bahagia? Bahagia itu adalah ketika terhindar dari berbagai macam fitnah. Fitnah itu jangan dibangunkan. Karena sekali fitnah itu dibangunkan, kita akan merasakan beratnya kehidupan ketika kita sudah membangunkan fitnah itu sendiri. Terus yang kelima, yang kita harus paham, kegelisahan pada zaman fitnah itu merupakan indikator keimanan. Ya, jadi kalau kita gelisah setelah kita menyadari pemaparan materi dari tadi, akhirnya kita gelisah, ya Allah, anakku gimana nanti, suamiku bagaimana, cucuku nanti bagaimana, maka kegelisahan itu indikator keimanan. Karena Nabi saja gelisah ketika bicara fitnah, padahal beliau hidup pada awal-awal Islam ketika disampaikan, yang tentunya jauh sekali beliau dengan fitnah sebenarnya. Itu pun Rasulullah gelisah. Makanya kita harus meraba hati kita. Udah gelisah belum? Karena kegelisahan inilah yang akan membentuk kepada kita, yang akan mengarahkan kepada kita pada sebuah hal konkret apa yang kita lakukan ketika kita gelisah. Makanya yang kelima tadi, kegelisahan itu indikator keimanan. Yang keenam, fitnah itu kalau kita sikapi dengan sabar, maka fitnah itu juga merupakan bagian dari sebuah penghapusan dosa. Jadi kalau kita menghadapi fitnah ini, contohnya kita menghadapi fitnah atau akhlas pertikaian, kita berusaha bersaudara, tapi tetap banyak orang yang menganggap kita musuhnya bagi mereka. Lalu kita dimusuhi orang, walaupun kita selalu menyatakan kita ingin bersaudara. Lalu kita mendapatkan konsekuensi fitnah yang ada. Ketika fitnah itu bertubi-tubi datang pada kehidupan kita, tapi selama kita bersabar dan tetap kita ridho dengan seluruh rentetan peristiwa-peristiwa fitnah yang kita jumpai, dan kita bersabar, fitnah itu sejatinya untuk menghapuskan dosa kita. Contoh, tadi ada orang di kantor, dia mendapatkan cobaan ketika dia jujur, tidak mau menerima uang yang tidak jelas anggarannya, dia tolak. Tapi akhirnya menjadikan dia dimusuhi, dibully, dikatakan sok alim, dikatakan pula sok suci oleh satu circle-nya. Maka semua apa yang dihadapi setelah dia melewati masa-masa fitnah itu, kalau dihadapi dengan ridho, tanpa berkeluh kesah, tanpa mencaci dan mencela apa yang dihadapi ketika merasakan akibat dari fitnah, maka itu pun mengukur dosa bagi dirinya. Jadi kalau kita akhirnya di satu sisi berpikir gini, memang hidup zaman fitnah itu berat. Tapi di sisi yang lainnya, kalau kita terus bersabar, menata kekuatan kita untuk bersabar, dengan beratnya kita hidup pada zaman fitnah, maka sesungguhnya, Masya Allah, itu akan menggugurkan sebagian besar dari dosa-dosa kita ketika kita menghadapinya dengan sebuah konsep hati yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketujuh, bahwasanya terdapat fajar yang indah. Jadi artinya fitnah itu tetap ada sebuah obat. Fitnah itu tetap ada sebuah harapan. Bahwasanya membicarakan fitnah itu tidak selalu melulu tentang sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang sifatnya kekalahan. Tapi ketika kita membicarakan tentang fitnah pun ada sesuatu yang kita memiliki sebuah optimisme. Kenapa? Fitnah itu boleh datang pekat sebagaimana malam, tapi sebagaimana gelapnya malam yang pekat,
berarti sebentar lagi fajar itu akan datang. Artinya, membicarakan fitnah itu tidak selalu dengan sesuatu yang sifatnya menakutkan. Tapi kemenangan yang dijanjikan oleh Allah, munculnya Imam Mahdi yang disampaikan oleh Rasulullah, itu pun termasuk di antara rumpun-rumpun fitnah yang tidak, rumpun-rumpun konsekuensi yang ada pada zaman fitnah. Artinya, tetap ada sebuah optimisme yang kita miliki ketika kita berada pada zaman fitnah. Dan yang ke-8, yang terakhir, induk semang dari semua fitnah itu kembali ke dua, fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Ya. Jadi semua fitnah tadi, fitnatul akhlas, fitnatus sarra, fitnatul haima, sampai nanti fitnahnya dajjal, sampai orang itu tersengat dengan fitnah, kecuali tersengatnya manusia karena fitnah itu karena dari dua pintu. Kalau bukan karena syahwat, pasti karena syubhat. Syahwat itu apa? Kecintaan kepada kenikmatan haram, kenikmatan prematur yang dia nikmati sebelum waktunya. Itulah yang menjadikan seseorang terkena fitnah. Pasti urusannya karena syahwat, perut, keinginan, obsesi dalam urusan dunia. Atau yang kedua, fitnah syubhat, pemikiran dia. Dia terkena arah pemikiran yang rusak, akhirnya tidak memiliki mindset yang diridhoi oleh Allah, dan akhirnya dia rusak. Disebabkan karena asupan yang salah yang masuk pada hatinya, jiwanya, dan pikirannya. Jadi semua fitnah itu kalau dikelompokkan kembali kepada dua. Kalau bukan fitnah syahwat, fitnah syubhat. Dan itulah kenapa kita di dalam menghadapi fitnah itu apa? Ilmu, basirah, dan furqan, dan menjaga ketaatan kita dan interaksi kita kepada Allah. Fitnah syahwat hanya bisa dilawan dengan hati yang bersih ketika menjaga hubungan manusia dengan Allah. Fitnah syubhat itu tidak bisa dilawan kecuali harus dengan ilmu. Ya. Makanya saya itu sering memikirkan gitu ya, gimana ya bisa menyampaikan materi-materi fitnah ini untuk anak-anak muda, Gen Z gitu, Gen Z gitu, supaya akhirnya mereka juga harus paham fitnah. Hari ini cukup sedih ya, kita mendapati anak-anak muda Gen Z itu selalu bicara tentang masalah mental issue, mental health semata. Bukan salah, itu juga termasuk hal penting yang memang harus diketahui gitu. Tapi kalau akhirnya hanya fokus pada perkara itu, tapi tidak sama sekali menyentuh materi-materi fitnah yang harus mereka ketahui, kita khawatir gimana anak-anak kita yang hari ini umur 17, umur 20, 21 tahun, bagaimana mereka selamat dari fitnah kalaupun mereka tidak pernah mempelajari fitnah. Makanya itulah yang menjadikan saya tuh pingin sekali gitu ada ustadz-ustadz dengan latar belakang anak muda nanti gitu ya, yang saya harapkan mereka itu fokus bagaimana menerangkan fitnah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak muda kita, supaya sekali lagi terjaganya generasi muda yang menjadi penerus kita selaku orang tuanya dari berbagai macam fitnah kerusakan. Karena anak muda hari ini dan kita juga, rusaknya kita dan anak-anak kita dan adik-adik kita itu ya karena dua. Kalau tidak karena syahwat, urusan perut, urusan obsesi dunia, kecintaan dunia, ya pasti urusannya adalah karena syubhat, karena asupan informasi dan referensi yang salah. Dan inilah dua perkara yang seharusnya selalu menjadi perhatian kita. Itulah sisi lain dari fitnah itu sendiri. Setelah kita membahas tentang sisi lain fitnah itu sendiri, nanti kita akan membahas hal-hal yang lain yang berkaitan tentang fitnah itu. Fitnah pada lini kehidupan, bagaimana seorang muslim itu bersikap ketika mereka sudah menyadari ketika mereka hidup pada zaman fitnah. Insya Allah saya akan sampaikan itu pada pembahasan yang kedua edisi kita di bulan Ramadan. Karena memang tidak mungkin saya menyampaikan materi yang panjang ini dalam satu kali pertemuan. Bahkan sebenarnya 2 kali pertemuan pun banyak sekali sisi-sisi informasi yang tidak bisa saya sampaikan semuanya. Ya, yang penting global-globalnya. Tapi yang paling penting dari pemilihan materi ini, sekali lagi kalau saya ditanya, kenapa memilih materi ini menjadi salah satu pembahasan kita di bulan Ramadan bersama dengan perkumpulan bersama dengan panitia Masjid Al-Irsyad, ya. Karena pada dasarnya sekali lagi
kegelisahan itu hari ini menjadi barang yang mahal. Semoga kita memiliki kegelisahan itu ketika kita hidup pada zaman fitnah. Kalau ada seorang bapak yang gelisah, dia serius memikirkan istri dan anaknya. Kalau ada ibu yang gelisah, dia akan serius memikirkan anaknya. Kalau ada anak yang gelisah, maka dia akan betul-betul berusaha bagaimana dia selamat dan bisa menjadi sebab kebaikan setiap orang tua. Tapi kalau kita dalam kondisi tenang-tenang saja, kalau kita selalu merasa tenang-tenang saja, maka biasanya orang yang terlalu nyaman pada zona amannya dikhawatirkan akan banyak kerusakan yang akan dia kerjakan. Naudzubillah min dzalik. Inilah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, Allah memberikan kepada kita basirah, dan semoga Allah memberikan kepada kita furqan pada kehidupan kita, pada kehidupan keluarga kita, insya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita, dan semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam kerusakan-kerusakan fitnah. Ini yang dapat kita sampaikan. Saya serahkan kembali kepada stasiun yang ada di Surabaya. Jazakumullah khairan, terima kasih Ustadz Umar Mita LC, dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita baru saja mengikuti kajian subuh hari ini yang tentunya kita berharap dari apa yang kita ikuti ini bisa menambah ilmu untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan dalam diri kita sehingga kita bisa menghadapi fitnah yang terjadi, yang besar sekali yang terjadi di zaman ini dengan ilmu, kemudian juga dengan basirah ya, dengan mata hati, dan setelah itu juga dengan furqan. Ilmu yang kita gunakan dengan baik, ilmu yang bermanfaat, kemudian basirah yang dikombinasikan dengan ilmu sehingga menyebabkan kita bisa membedakan mana langkah-langkah yang menuju kepada kesesatan dan juga mana langkah-langkah yang menuju kepada keselamatan hidup di zaman fitnah ini. Dan juga tentu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan juga keluarga dari berbagai macam kerusakan dan juga fitnah yang terjadi. Dan semoga ikhtiar kita adalah dengan bersedekah subuh ya. Insya Allah kita ingin menjadi orang-orang yang didoakan Rasulullah, menjadi orang yang diganti oleh Allah dengan kebaikan ketika bersedekah di subuh hari, dan juga orang yang mendapatkan keberkahan sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah untuk orang-orang yang beraktivitas, bersedekah, dan juga melakukan amal-amal soleh di subuh dan juga pagi hari. Untuk memudahkan sedekah subuh pagi hari ini, panitia juga sudah menyediakan barcode yang bisa Anda scan ya di layar, dan semoga Allah mudahkan kita menuju kebaikan-kebaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.